Jika engkau akan melakukan ibadah, ibadahlah yang benar. Jangan campur aduk dengan kepentingan materi dalam ibadah itu. Semangat zikir itu kamuflase, tapi semangat kotak amalnya asli. Semangat menentang kemungkaran, aslinya cari duit. Pergerakan orang banyak digerakkan dari mana-mana, itu kamuflasenya. Tapi transaksi di belakangnya itu yang asli. Bikin tempat ziarah kubur, dikerahkan orang-orang dari mana-mana. Ziarah kuburnya memang masyarakat itu benar, tapi bagi mereka yang bikinnya, ziarah kuburnya kamuflase, tapi kotak amalnya yang 1 tahun 5 karung asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka al-ijabah ala hadiniya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan membahas kembali surah Al-Baqarah ayat 65-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Ayat ini dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel. Pada kaum Bani Israel, bil khusus orang-orang Yahudi. Untuk melihat lebih lengkap tentang ayat ini, kita baca di dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai dengan 165. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma yasbitu ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la ya'tihim syur'an wa yawma la yasbituna ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.
Sadaqallahul azim. Was'alhum, dan tanyakanlah hai Muhammad, hum, kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Anil qaryati, tentang satu kampung, satu negeri, allati kanat, yang ada apa qaryah, ada itu hadiratal bahri, di dekat pantai. Idh ta'tihim idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melakukan pelanggaran fis sabti, pada hari Sabat. Idh ta'tihim, ketika datang him kepada mereka, apa hitanuhum, ikan mereka, yauma sabtihim, pada hari Sabat mereka, syuru'an, dengan berlimpah, wa yauma la yasbituna, dan pada hari ketika mereka tidak bersabat, la ta'tihim, tidak mendatangi apa hitan him kepada mereka. Kadzalika, seperti itu, nablu, menguji siapa kamu, hum akan mereka, bima, dengan apa-apa, kanu, yang ada siapa mereka, ada itu yang sukuna, berbuat fasik. Was'alhum, yang suruh nanya itu Nabi Muhammad. Hum, yang ditanya itu adalah orang-orang Yahudi. Ini peristiwa ini Nabi Muhammad disuruh nanya, tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan pengen tahu, tapi nyelok bahasa kita. Ya, sama seperti pertanyaan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ingat nggak apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya dulu? Yang nanya Yusuf sendiri, lo kan tahu dia. Bahasanya nyindir, nggak kayak kita. Lo inget nggak apa yang lo kerja sama gue dulu? Enggak. Sebut seakan-akan bukan dirinya gitu. Mengapa Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi? Sebab yang dibicarakan itu adalah sekelompok dari leluhur mereka sendiri, yang ceritanya sudah disampaikan secara tutur tinular, jadi tahu kejadiannya. Kalau nanya kepada orang lain kan tidak menjadi saksi sejarah atau tidak meriwayatkan sejarahnya. Kalau mereka jelas cerita tentang apa yang terjadi pada kelompok Yahudi yang berada di pinggiran pantai itu, diriwayatkan secara mutawatir gitu loh, syuhrah wal istifadah. Cerita itu sudah masyhur, diketahui semua. Maka bertanya kepada mereka adalah paling pas. Tanyakan hai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kepada salah seorang leluhur mereka, sekelompok leluhur mereka yang tinggal di pinggir pantai, gimana ketika mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Nah, istilah Sabat itu al-hudu was sukun, hari tenang. Kalau mungkin kalau di Bali hari nyepi. Jadi istilah hari tenang, hari nyepi, hari yang harus dihormati, yang tidak boleh kita ramai bikin keramaian itu sudah ada dari dulu. Maksudnya apa? Maksudnya hari itu khusus untuk beribadah, tidak boleh beraktivitas. Hari Sabat, hari Sabtu. Jadi Sabtu itu libur kerja. Nah, sekarang makanya kan ada juga yang bikin hari Sabtu libur kerja, kecuali rumah sakit, karena orang meriang nggak pernah libur. Ya, kalau Sabtu libur, ada orang meriangnya hari Sabtu, ribet kan? Nah, hari Sabtu itu Sabat. Dalam kitab Bible diceritakan bahwa penciptaan alam itu 6 hari, dan 6 hari itu dimulai pada hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Nah, Sabtu hari ke-7, hari terakhir itu Tuhan beristirahat. Artinya sudah selesai
menciptakan alam. Nah, mereka wajibnya apa? Dijadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Nanti ada keterangan menyebutkan bahwa sebenarnya sejak awal hari yang dimuliakan itu dalam seminggu adalah hari Jumat. Tetapi karena ada usulan gitu, ada usulan dari orang-orang Yahudi dengan pertimbangan bahwa hari yang seharusnya kita muliakan itu adalah hari Sabtu, sebab hari Sabtu sendiri Allah kan, Tuhan tuh udah istirahat, makanya standby menerima kunjungan kita gitu loh, kira-kira bahasa gampangnya. Tuhan sudah ada standby nunggu kunjungan hamba-hambanya. Kalau hari lain kan hari kerja. Ya akhirnya Allah setuju saja, disetujui, ya sudah. Kalau memang kalian inginnya hari untuk ibadah itu adalah hari Sabtu, ya boleh, tidak apa-apa. Nah, kemudian dibuat ketentuan hari Sabtu adalah hari ibadah, hari yang khusus untuk digunakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ibadah taqarrub itu harus murni, harus bersih, maka orang tidak boleh melakukan aktivitas. Namanya hari ibadah, namanya hari khusus untuk Allah. Jangan dicampur aduk dengan kegiatan keduniaan. Ya timbang seminggu sekali lah, satu pekan sekali lah. Nah, tetapi bagi penduduk orang yang tinggal di pinggir pantai ini ada keanehan-keanehan. Diantaranya adalah kalau hari Sabtu ikan-ikan yang di bawah itu naik ke atas, rame, seakan-akan mereka juga ikut merayakan hari Sabtu, hari Sabat itu. Manusia berangkat ke tempat ibadah, ikan ibadahnya itu mungkin naik ke pantai gitu loh. Kalau kita kan naik ke pantai itu rekreasi, datang ke pantai itu rekreasi. Istilahnya bisa jadi ikan itu juga ya sedang ibadah hari Sabatnya itu naik ke pantai. Itu hari Sabtu rame. Bahkan dalam tafsir disebutkan kalau hari Sabtu itu ikan-ikan pada nongol gitu. Apa namanya? Dongol, kalau Jawa itu apa sih? Nenggak gitu, udah kelihatan mulutnya. Ya, seperti ikan mas kalau lagi apa? Oksigen, ngambil oksigen. Lama itu orang-orang pada di tempat ibadah, mereka juga ya di tempat ibadahnya ikan itu. Nah, para nelayan ini kan kalau Sabtu ikan rame, kalau nggak Sabtu kok ikan nggak rame. Sama dengan di masjid kita, kalau Jumat rame banget. Tapi kalau nggak Jumat ya sepi, paling orang dagang gitu kan. Paling merebot, sekaligus muadzin dan imam gitu. Kan ada yang rangkap kan? Muadzin, imam merebot. Nah, lalu mereka mikir ya, ini kan sebetulnya peluang bisnis ini. Tapi kan masalahnya hari ibadah. Maka mereka membuat hilah hukum. Hilah hukum itu rekayasa hukum berdasarkan pertimbangan nafsu dan ro'yu. Punya keinginan melanggar, tetapi ingin supaya tidak dianggap pelanggar. Itu kira-kira akal-akalan. Kalau sekarang mah akhirnya gimana? Mereka membuat parit kecil dari pantai itu,
parit keluar, ya seperti sungai gitu. Pada hari Jumat mereka pasang jebakan. Nah, Jumat itu kan ikannya masuk, hari Sabtu kan ikannya masuk, kumpul, tutup. Nah, Minggunya baru diambil. Jadi Sabtu ibadah tenang. Kalau bahasa sekarang mah tenang aja, kantong udah penuh, ya sekarang ibadah dulu, udah aman itu, udah ditransfer dulu. Jadi ditransfernya hari Sabtu, kotak amal disiapkan Jumat nih. Sabtunya taklim. Nah, Minggunya baru ditarik. Mananya kok hari Sabtu gitu loh. Allah tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu niatnya tidak benar. Rebutan antara kepentingan ibadah dan kebutuhan materi. Tabrakan. Seharusnya kalau ibadah ya ibadah, cari duit ya cari duit gitu loh. Jangan campur aduk. Wah, senang mereka. Ikan berlimpah, ibadah tuntas. Mereka akal-akalan. Manusia mungkin bisa dibohongin, tapi Allah tidak, karena innamal a'malu Allah tahu, lalu Allah firmankan. Biasanya Allah kalau mau melakukan atau menciptakan sesuatu cukup dengan kun, Pak, yakun. Ini kunu karena banyak. Cukup dengan kunu aja. Bukan ono, kunu ya. Awas nih. Nanti ono ada muncul tokoh lagi. Jangan sampai dihubung-hubungkan dengan ono-ono, jangan ya. Kunu qiradatan khasiin. Kamu semua yang ngakal-ngakali syariatku, tampilanmu memang ahli ibadah, karena nyatanya hari Sabtu kamu di tempat ibadah semuanya, tapi hatimu di ikan. Jadi ibadah itu cuma kulitnya tok, jeruannya ya cari ikan. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu semua kerak-kerak yang hina, monyet. Nah, di sini istilah monyet muncul. Jadi monyet. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ini benar-benar jadi monyet, keluar ekornya. Walaupun sebahagian mengatakan mereka tidak jadi monyet, cuman hati mereka rusak seperti karakteristik monyet. Nah, kita tahu kalau namanya makhluk-makhluk di Quran itu diceritakan itu biasanya ada pelajaran, ya kan? Ada lebah, tawon, sebut itu. Tawon itu pelajaran baik. Ada namel, semut. Semut itu gambaran ormas yang kompak, tidak pernah merusak. Jadi ormas yang tidak premanisme gitu. Itu semut. Ada juga nanti disebut apa? Unta. Unta itu gambaran makhluk apa? Yang suka membantu meringankan beban orang lain, dan dia tidak harus mengerti apa makna tugasnya. Itu unta. Himar juga sama, tidak penting buat dia tahu apa, yang penting kerja aja. Jangan orang kerja ribet mikirin bos apa sih maunya, tidak usah, kerja-kerja aja, tidak usah tahu. Itu unta. Nanti juga ada gambaran anjing. Anjing itu gambaran dalam Quran, itu gambarannya ulama. Ulama itu apa? Ulama suk. Anjing itu ulama suk, ulama yang buruk.
Dia ditugaskan jaga rumah, setia dengan majikannya. Tapi kesetiaannya akan luntur apabila ada orang yang kasih tulang ke dia. Ulama-ulama yang kalau ngomong agama, bues, ngepel terus, sampai sholatnya aja mungkin ngepel juga. Ngepel terus tangannya. Tapi begitu ada dana hibah, itu hilang sudah. Ini umpama aja. Banyak seperti itu kan. Tapi sudah masuk politik, syariat itu hanya menjadi simbol-simbol saja, menjadi yel-yelnya, syiarnya aja. Tapi dalamnya nggak ada syariat. Nah, salah satunya adalah kirodah ini, monyet ini. Mungkin kita semua tahu apa yang dimaksud dengan monyet itu kan. Monyet itu makhluk yang mungkin paling menyerupai manusia lah. Cuman ada ekornya. Dia pinter loncat sana loncat sini. Ya. Dalam rangka mencari makanannya. Gambaran manusia yang pindah-pindah partai politik cari jabatan itu monyet juga itu. Yang penting dapat buah di mana saja. Nah, di dunia ini banyak seperti itu. Kemarin partainya ini paling kencang banget takbirnya di situ. Besok pindah partai ini paling kencang banget merdekanya di situ. Dan lain sebagainya. Nah, kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi di daerah Ailah namanya, yang difirmankan Allah kunu qiradatan khasiin ini, menurut sebagian ulama tidak benar-benar menjadi monyet, tapi mereka berperilaku seperti monyet. Nah, monyet seperti apa? Monyet itu mulutnya sudah penuh, ya kan? Tangannya masih megang. Yang ini aja belum dipakai, belum dimanfaatkan dengan benar, hayuh ke baik. Nah, itu monyet. Orang-orang yang hubbud dunia, yang serakah, yang serba ingin berkuasa di mana-mana, ambil jabatan di mana-mana, rangkap, di sini jadi wakil rakyat, di sini wakil DKM, di sini jadi wakil apa. Dia tidak bisa tangannya bergerak bebas karena penuh dengan pegangan tadi itu. Tapi dia lebih baik kerepotan sendiri daripada menyerahkannya pada orang lain yang mungkin kelaparan. Itu monyet. Tidak punya kepedulian sosial. Anehnya, monyet dijadikan sebagai lambang bagi sekelompok manusia Yahudi dan dikaitkan dengan hari Sabat. Untuk apa? Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Silakan terjemahnya apa di situ? Maka kami menjadikan, ini harus saya pegang terus. Silakan. Ayat 66. Faj'alnaha nakal, Al-Baqarah 66. Maka menjadikan kejadian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi tontonan, jadi pelajaran bagi orang-orang yang satu masa hidup dengan mereka, juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingin mampu mengendalikan dirinya, yang ingin mensucikan dirinya sehingga perbuatannya baik selalu. Baca ini di surah Al-A'raf
Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillah muhlikum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Saat itu ada sekelompok orang ketika melakukan pelanggaran itu, ada orang-orang yang sadar, jangan lakukan itu, ini kan hari Sabat ibadah kok, masih saja cari usaha gitu. Jangan. Tapi ada yang lain bilang, ngapain juga orang-orang yang akan dihancurkan Allah kok dinasehati juga, biarin aja. Udah ketahuan akan dihancurkan Allah. Semua orang melakukan pelanggaran pasti dihancurkan Allah, disiksa Allah. Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini kan sekedar apa ya? Ya nasihat supaya mereka kembali kepada Tuhannya dan supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengendalikan diri. Wajibnya kita mengingatkan, ada juga. Tapi yang mengingatkan malah dibully. Karena apa namanya? Berseberangan dengan mayoritas majelis itu. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang aslinya memang pengen ibadah, tetapi saat ingin ibadah, di saat yang sama ada hubbud dunya menyertainya. Nasihat ke kita semua, jika engkau akan melakukan ibadah, ibadahlah yang benar, jangan campur aduk dengan kepentingan materi dalam ibadah itu. Ini berat buat kita semua ya, berat ya. Jangan suka menjuduli ibadah, jangan suka menjuduli cari uang dengan ibadah. Sekarang banyak banget kan. Bisnis ini kamuflasenya pakai sholat tahajud. Jangan jual tahajud. Ya. Bisnis ini kamuflasenya umroh. Bisnis ini kamuflasenya rental yatim. Bisnis ini kamuflasenya berkah Jumat. Berkah Jumatnya bagus, tetapi etok-etokmu mensyiarkan makan Jumat dengan tujuan dodolanmu, itu masalahnya. Ada ya gitu. Ini kita ngomong sendiri aja. Niatmu mengumpulkan duit dengan buka majelis zikir. Orang tertipu mengira itu majelis zikir. Tetapi pimpinannya dalam hatinya duit. Semangat zikir itu kamuflase, tapi semangat kotak amalnya asli. Ada yang begitu ya? Iya. Semangat menentang kemungkaran, aslinya cari duit. Pergerakan orang banyak digerakkan dari mana-mana, itu kamuflasenya. Tapi transaksi di belakangnya itu yang asli. Ada yang begitu nggak kira-kira? Saya tidak menyebutkan semua ya, ada yang tidak begitu juga ada. Bikin tempat ziarah kubur, dikerahkan orang-orang dari mana-mana. Ziarah kuburnya memang masyarakat itu benar, tapi bagi mereka yang bikinnya, ziarah kuburnya kamuflase, tapi kotak amalnya yang 1 tahun 5 karung asli. Saya baru dapat laporan minggu kemarin dari satu tempat ziarah, nggak akan disebut sini, nanti kita buka. 1 bulan itu minimal 300 juta kotak amalnya. Sering 600 juta ke atas, dan itu yang ngitungnya 12 sampai 20 orang, baru selesai seminggu. Diambil oleh seseorang, ditaruh pura-puranya di atas lemari, yang ngitung pergi, dia pindah juga entah kemana. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kamu semua sudah pernah mendengar, tahu persis cerita hari Sabtu itu, kejadian Sabtu kelabu itu. Ini pernah saya tulis, Sabtu kelabu ketika menyikapi Jalan Diponegoro 27 Juli.
Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu semua penyelenggara kegiatan itu. Monyet-monyet yang hina. Sallallahu Nabi Muhammad. Kira-kira kalau sekarang hukuman jadi monyet diadakan lagi gitu, ada nggak kira-kira di majelis taklim yang pada jadi monyet itu? Kalau hukuman orang yang melanggar ketentuan ibadah itu dirubah menjadi monyet, kira-kira hari ini orang-orang yang tampilannya ibadah terus jadi monyet, ada nggak? Ambil pelajaran ini. Mau'izatal lil muttaqin. Pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengendalikan diri. Nah, kita diceritakan peristiwa ini supaya kita berhasil menjadi orang yang mengendalikan diri, bertakwa, menjaga diri, jangan dimurkai Allah. Perilaku kita yang dibimbing di sini. Ini bukan cerita kosong untuk rame-rame sekedar tepuk tangan, bukan. Betapa banyaknya manusia-manusia yang memanfaatkan ibadah, yang memanfaatkan pengabdian kepada Allah, yang memanfaatkan syiar agama untuk kepentingan duniawiyah. Tapi kepandaian mereka merekayasa cerita, mengemas, membuat orang awam tidak paham apa yang dibaliknya. Ya. Coba lihat perubahan akhlak hari ini. Di mana-mana majelis taklim, di mana-mana majelis zikir, di mana-mana ziarah kubur, di mana-mana tabligh akbar, perilaku manusia tidak semakin baik. Mengapa? Karena dokternya sendiri sakit keras. Gitu. Ramainya aja kok. Saya teringat ketika beberapa bulan Kiai Haji Zainuddin MZ akan wafat. Saya habis khutbah Jumat di masjidnya. Habis khutbah biasanya kan kalau makan di kediaman beliau di dapur, makanan spesial beliau itu jengkol. Jengkol yang dipedesin apa namanya itu? Sambal lado. Itu kan suka diidgomkan, balado. Sambal lado, sambal ada, ya sambalnya ada. Tumben-tumben beliau mengajak saya ke depan yuk, makanya depan aja di ruang tamu. Jadi ini kiblatnya sini ya. Nah begini, dapur di sini, masjid beliau di sini, kiblatnya sini, persis sini. Ngobrol, saya di sini, beliau di sini, berdua. Kalimat pertama yang dia sampaikan apa? Saya prihatin. Nah ini nih. Kenapa Ustaz? Mau dibawa kemana pemuda Betawi? Tiap hari mereka abring-abringan. Cuma ramai-ramai tapi tidak ada taklimnya. Yang dimaksud taklim beliau itu ngaji pakai kitab kuning, pengajian duduk seperti itu. Ini kalimat yang beliau sampaikan. Ramai mana-mana kan obat abit. Beliau sudah prihatin. Terus saya bilang sebetulnya saya juga punya pikiran sama Ustaz. Ya sudah nanti sebelum bulan puasa kita kumpul lagi. Karena biasanya kalau ada sesuatu masalah, misalnya dulu ada kasus Inul kan, itu kumpul di rumah Kiai Zainuddin MZ itu bulan puasa biasanya. Saya ikut. Pokoknya kalau ada ramai kumpul di dewan beliau. Memang beliau orangnya senan aja diam-diam aja pada kumpul bagaimana pemecahannya. Nah, tentang pemuda-pemuda Betawi ini beliau prihatin seperti itu. Ternyata belum sampai bulan Ramadan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Yang saya baru sadari ketika beliau wafat,
Nah, di tempat kami duduk inilah jenazahnya ditaruh di situ. Baru saya menyadari, oh, di sini kita ngobrol di ruang tamunya. Pintu masuk. Saya ngobrol dengan putra beliau, apa namanya, Fikri. Ya, seingat saya dengan saya juga ngobrol seperti itu juga, termasuk dengan Kiai Munahar. Kalau tidak salah dengar, tidak salah ingat, termasuk ke Bang Roma Irama juga bicara itu, ayah, nyebutnya kan ayah. Ya itu ya. Kenapa banyak majelis, kenapa banyak tempat taklim, begitu ramai menghabiskan biaya banyak, yang sukses hanya kotak amalnya. Tapi tidak berubah otak dan amalnya. Makanya kita belajar masing-masing, belajar bersama-sama lah semua. Uruskan hari sucimu. Kalau hari itu kau beribadah, bersihkan ibadah dari syawaghil yang lain. Seperti kaum Bani Israel. Sabtu konsentrasi aja ke situ pikiranmu. Besok rezeki ada kok. Masa sih rezeki selama ini yang berlimpah yang kamu makan tuh nggak cukup untuk menikmati hidup? Sampai-sampai hari ibadah masih juga cari duit. Timbang satu hari diminta dalam seminggu. Ada nggak orang berani stop hari Jumat dagang? Ada nggak? Sulit, karena justru hari Jumat banyak jamaah di masjid ini dagang terus. Justru kalau hari Jumat ikannya banyak gitu loh. Memanfaatkan ibadah untuk mencari dunia. Masya Allah, banyak hari ini. Ini pelajaran yang sangat sederhana kita renungkan ini. Bukan berarti bahwa kalau kita sedang berada di alam ibadah tidak boleh kita berusaha. Bukan seperti itu. Tapi jangan memanfaatkan, jangan konsentrasimu kepada bisnis tadi itu lebih dominan daripada ibadahmu. Selamatkan ibadahmu, tapi tidak konsentrasi pada bisnismu. Ini akal-akalan aja. Akal-akalan, rekayasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Berat ya? Apa ada larangan orang cari bisnis waktu musim haji? Tidak ada. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada larangan, tidak ada dosa buat kamu semua mencari rezeki anugerah Tuhan kamu. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang dagang pada musim haji. Memang mereka aslinya pedagang, jadi waktu berangkat haji supaya nanti bekalnya lebih cukup ya sambilan aja. Tapi tidak dalam rangka memanfaatkan ibadah haji untuk dagang. Kalau sekarang aslinya dia itu ahli ibadah haji atau ahli dagang? Hah? Ayo. Ini yang sekarang muncul itu aslinya memang ahli ibadah atau tukang dagang? Nah, kalau pedagang apapun yang penting bisa dijual. Hah? Nabi Yusuf ketemunya sama siapa? Waktu di sumur itu dagang, diambil nggak? Dirawat nggak? Tidak dirawat. Wong perlunya duitnya, Yusuf dijual. Itu mental pedagang. Makanya kalau ada makhluk yang nilai amalnya paling hebat, bisnis terhebat, kata Nabi, dua. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Perbuatan amal seseorang dengan hasil karyanya dan jual beli yang mabrur. Anehnya mabrur dua, mabrur dagang, mabrur haji. Wah, itu hebat. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Yang kedua adalah dagang mabrur. Dagang mabrur tuh ya bener, sama-sama enaknya gitu, jangan ada yang menggerutu, jangan ada curangin.
Udahlah, nanti lama-lama jadi ngeselin saudara sendiri ya, atau jangan-jangan ngomelin badan sendiri ya. Ya gitu. Nasihat, dunia ini sekarang yang jadi monyet berapa persen? Kalau pakai ini, bahkan ada yang lebih parah, orang tidak sholat Jumat hanya gara-gara karena pekerjaan. Padahal pekerjaan itu bisa ditinggalkan untuk sementara sholat Jumat. Berapa lama sih sholat Jumat? Sholat Jumat paling lama 1 jam, itu berikut sambutan, terus ngedarkan kotak amal, ya kan? Apalagi? Iya, khotbah 15 menit sudah pada menggerutu kok. Jangan undang lagi dia dah besok. Dia mah khotib nggak tahu diri, gue mau makan siang lagi. Ya kan? Gerutu, sel. Jadi banyak khotib yang dibenci oleh jamaah itu bukan karena apa-apa, ya karena panjang. Ya memang khotibnya juga nggak punya perasaan. Ada orang yang meninggalkan ibadah Jumat hanya karena pekerjaan, mau diminta sedikit aja, ya banyak. Kalau orang-orang yang seperti itu dihukum oleh Allah menjadi monyet, mungkin sekarang banyak juga monyet. Mungkin di antara kita ada yang nggak jadi monyet, mungkin setengah monyet lah gitu kan. Karena setengah-setengah. Wah, yang paling ramai itu kalau berkah Jumat. Sekarang Jumat meriah. Termasuk emak-emak yang nggak Jumatan juga, waktunya turun nasimah. Bukan datang, udah nongkrong di situ. Ya sih, bagus ya, bagus. Tapi gini, kalau saya sih pengennya berkah Jumat itu jangan dibagikan di masjid lah. Bagikan di tempat orang-orang miskin aja. Karena syukurnya kan gede. Kalau di masjid mah, apalagi masjidnya orang-orang yang elit kan, nggak ada syukurnya dia. Nanti mang makan begini. Gitu. Misalnya dikasih pengajian di makan di pindah di hari Sabtu lah. Sabtu pertama kan itu beda syukurnya. Hamba yang dimuliakan, kita termasuk yang wama khalfah faj'alnaha nakala lima baina yadaiha wama khalfah, dan maka kami jadikan peristiwa disulapnya orang-orang Yahudi menjadi monyet itu sebagai pelajaran bagi orang yang menyaksikan. Itu ada buktinya orang melanggar hukumannya. Wama khalfah, juga orang-orang di belakangnya. Jangan sampai kamu jadi monyet juga. Dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu nasihat yang diajarkan Al-Quran itu adalah nasihat dengan cerita dan peristiwa. Makanya sedang kita kembangkan, kita manfaatkan hari ini cerita-cerita yang hidup di tengah masyarakat, yang realitasnya orang menyaksikan, kita putar ulang, tonton tuh. Maka dalam salah satu tayangan kita di Pada Suka TV itu ada konten dakwah motivasi KDM. Nah, itu memang konten, tapi isinya ada dakwah dan motivasi. Jamaahnya suruh nonton, setelah nonton kita kasih komentar. Tuh, lihat bagaimana orang-orang kecil menitikkan air mata, bertangisan menyaksikan kebaikan seorang gubernur. Tuh contoh, jangan banyak ngomong, ulurkan tanganmu, jangan ulurkan mulutmu terus-terusan. Ambil pelajaran. Dan kemudian kita dapat pelajaran kedua, ketika ada orang melakukan kebaikan, ini tidak semuanya orang senang kan. Ada yang bilang ini adalah pencitraan, ada yang ini bilang ini adalah macam-macam. Kita katakan, jangan pernah kita
menilai apa yang dilakukan orang kalau kita tidak tahu benar. Yang pasti dia telah melakukan perbuatan yang bisa menghentikan air mata sesamanya. Dia telah memberikan manfaat yang membuat tersenyum saudaranya. Dan dengan konten-konten itu orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Andai semua pemimpin negeri ini seperti itu mentalnya dan perilakunya, beres urusan negara. Apa tidak malu tuh gubernur yang mau ditukar? Ya, ya? Kalau juga tidak sembuh dengan itu, nasihat apa lagi? Wa mau'izatal lil muttaqin. Dan ini menjadi pesan spiritual, pesan moral bagi orang-orang yang ingin jadi makhluk yang mampu mengendalikan dirinya. Kita kan tidak bisa mengendalikan diri. Kita kan nafsu terus. Dengan menyaksikan itu, oh iya ya, kita mulai, kita sadar. Dan semua kejahatan-kejahatan yang selama ini tertutupi dengan topeng-topeng dan kedok-kedok yang indah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ada orang-orang yang akan dihukum, dipermalukan oleh Allah, tapi juga kita sedang diingatkan, ambil pelajaran, ada kebaikan yang bisa kamu ambil di sini. Hari ini kira-kira kalau dihitung ya, orang yang ngaji dengan videonya KDM dihitung dengan orang yang pengajian majelis tahlim, banyakan mana kira-kira? Nah, kita tidak ada urusan saya dengan beliau, walaupun kenal baik, tidak ada urusannya. Tapi apa yang beliau lakukan harus kita dukung minimal dengan doa. Dan bagi mereka yang mengerti, orang-orang yang menghambatnya kita hadapi dengan baik. Kita ingatkan, jangan. Udah berapa gubernur yang mau ditukar tuh? Mulai dari, nah itu yang paling ramai itu. Luar biasa manusia itu. Memanusiakan manusia. Ada yang menyoal, masa orang Sunda pakai ikat kepala? Lu yang diablik, lu diem. Masa orang Islam bikin berhala? Itu mah baru patung, boneka. Lu yang nyembah kaki orang, lu diem. Yang sujud di kaki orang, diem. Yang nyiumin tanah kuburan, diem. Yang beli pasir buat disujudin, lu diem. Yang sudah hak kelihatannya. Ada masalah apa ini sebenarnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting buat kita apa? Ambil pelajaran bahwa ternyata yang dibutuhkan manusia itu bukan benihnya, bukan pohonnya, bukan daannya, bukan rantingnya. Mereka ingin menikmati buahnya. Nah, buah itu akhlakul karimah. Terserah orang komentar apa. Ada yang bilang kok di apa? Diviralkan. Quran mengatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu tampakkan sedekahmu itu baik, dan kalau kamu sembunyikan itu juga baik buat kamu. Kamu berikan pada orang fakir itu juga baik buat kamu. Jadi bukan pada masalah kelihatan dan tidak kelihatan. Nih, sedekahnya boleh kelihatan, kebaikannya boleh kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, hatimu rawat dia. Nah, kalau dia yang melakukannya saja tidak bisa melihat hatinya sendiri, cuma merasakannya, menyadarinya, bagaimana orang lain yang tidak melakukannya menilai hati orang? Nah, kita tidak usah melihat hati orang, yang penting kita senang melihat orang yang berbahagia. Baru kebaikan. Sudah tidak ikut melakukan, sudah tidak nyumbang, sumbang lagi, ya kan? Tapi Allah hendak membuka semuanya. Dan pada akhirnya ketika seseorang mengatakan sesuatu yang salah hendak orang lain, dibukalah kesalahan dirinya. Coba sekarang dibongkar kan? Wah, si Anu ngomong, padahal si Anu kan Anu. Nah, coba kalau dia nggak ngomong Anu kan, nggak bakal dianuin sama si Anu. Gitu.
Akhirnya orang tahu semua toh. Yang kemarin teriak-teriak kebenaran dibuka oleh Allah. Oh, ternyata dia dapat sekian miliar, cicing-cicing baik, sekian mah. Tahu. Dan pada akhirnya Allah buka bagaimana seharusnya kita melakukan keadilan. Kita tetap adil walaupun terhadap keluarga dan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang tidak adil, kalau keluarganya dikasih terus, kalau lembaga pendidikan sendiri mah diambil terus, nanti akan terbuka betapa banyak para pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan yayasannya sendiri. Ini belum buka. Oke, saya kira itu. Hari ini hari Minggu pertama, satu pertama ya. Berarti ya siap. Al-Fatihah. Ini lagi kita baca surat Al-Fatihah untuk putri dari Bapak Thalib ya, Pak Thalib yang Bu Emi di pada suka Gunung Putri. Hari ini saya dengar mau dioperasi, cuma tadi saya tanya Zidan dikirim namanya apa belum dikirim ya. Kalau belum kamu tanya ke Umi namanya siapa. Tapi sudah, yang penting batin kita doakan mudah-mudahan lancar operasinya, segera disembuhkan seperti sedia kala. Kita batinkan saja, yang tahu Allah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa riwayatina warhamna kama rabbana shighara. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warhamna. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un wasi'. Yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.